Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kode etik fisioterapi dunia, peran, fungsi, contoh, kasus, dan penyelesaian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yaitu Muhammad Syafi'i Nazir. Yang kedua ada saya sendiri Nadia Makarustaningrum, yang ketiga ada Naura Amatur Rahma, dan yang keempat ada Nur Indah Budi Kartika. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi. Untuk pemateri pertama saya sendiri, yaitu definisi fisioterapi. Menurut WCPT, fisioterapi adalah suatu ilmu atau kiat untuk melakukan suatu pengobatan dengan memanfaatkan khasiat alam seperti cahaya, air, listrik, latihan-latihan, dan manual. Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, fisioterapi adalah suatu layanan kesehatan yang ditunjukkan untuk individu atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi. Menurut Joy William, fisioterapi adalah suatu proses yang secara sistemik gangguan fungsi muskuloskeletal dan psikosomatis. Selanjutnya, kode etik profesi fisioterapi. Kode etik fisioterapi dunia. Norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi fisioterapi dan untuk mengarahkan atau bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi fisioterapi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif menurut Burton K. tahun 1994. Next. Kode etik fisioterapi dunia. Kode etik fisioterapi dunia yang pertama yaitu fisioterapi fisik menghormati hak dan martabat semua individu. Setiap orang yang mencari layanan fisioterapi berhak mendapatkan layanan tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, asal suku, keyakinan, warna kulit, orientasi seksual, kecacatan, status kesehatan, atau politik. Terapis fisik harus memastikan bahwa pasien atau klien memiliki hak untuk layanan terapi fisik dengan kualitas terbaik. Informasi tentang layanan terapi fisik membuat persetujuan kerahasiaan memiliki akses ke data terapi fisik mereka. Untuk kode etik yang kedua, yaitu terapi fisik mematuhi undang-undang dan peraturan yang mengatur praktik terapi fisik di negara tempat mereka berlatih. Terapi fisik akan memiliki pemahaman penuh tentang hukum dan peraturan yang mengatur praktek terapi fisik. Mereka memiliki hak untuk menolak untuk mengobati atau campur tangan ketika menurut mereka pelayanan tersebut tidak untuk kepentingan terbaik pasien atau klien. Terapi fisik memiliki hak untuk mengadvokasi akses pasien atau klien ke terapis fisik layanan ketika menurut pendapat mereka ada akses terbatas kepada mereka yang memiliki kapasitas untuk keuntungan bersama. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Selanjutnya ada kode etik yang ketiga. Terapis fisik menerima tanggung jawab untuk melakukan penilaian yang baik. Terapis fisik adalah praktisi independen dan otonom secara profesional. Mereka membuat penilaian independen dalam penyediaan layanan yang mereka miliki pengetahuan dan keterampilannya. Dengan setiap pasien atau klien, terapis melakukan pemeriksaan atau penilaian yang tepat untuk memungkinkan pengembangan diagnosis, mengingat diagnosis dan informasi relevan lainnya tentang pasien atau klien dan tujuan mereka. Terapis fisik menentukan prognosis atau rencana perawatan dan mengimplementasikan intervensi atau pengobatan. Selanjutnya, ketika tujuan telah tercapai atau manfaat lebih lanjut tidak dapat diperoleh lagi, terapis fisik harus menginformasikan atau memulangkan pasien. Ketika diagnosis tidak jelas atau intervensi yang diperlukan tidak berada dalam ranah praktik terapis fisik harus memberitahu pasien dan memfasilitasi rujukan ke profesional lain. Terapis fisik tidak boleh mendelegasikan kepada profesional kesehatan lain atau pekerja pendukung apapun aktivitas yang membutuhkan keterampilan unik.
pengetahuan dan penilaian ahli terapi fisik jika pasien telah dirujuk ke fisioterapis oleh praktis medis dan program pengobatan yang ditentukan tidak sesuai dengan penilaian ahli terapi fisik, maka terapis fisik harus berkonsultasi dengan praktisi medis yang merujuk. Terapis fisik memiliki hak untuk mengharapkan kerjasama dari rekan-rekan mereka. Selanjutnya, terapis fisik memberikan layanan profesional yang jujur, kompeten, dan akuntabel. Terapis fisik harus yang pertama memastikan bahwa mereka perilaku mereka selalu profesional. Selanjutnya, memberikan intervensi pengobatan terapi fisik khusus pasien atau klien tepat waktu sesuai dengan tujuan individu. Memastikan bahwa pasien memahami sifat layanan yang diberikan, terutama biaya yang diantisipasi, baik waktu maupun finansial. Memberikan intervensi pengobatan terapi fisik spesifik klien pasti tepat waktu sesuai dengan tujuan individu. Memastikan bahwa pasien atau klien memahami sifat layanan yang diberikan, terutama biaya yang diantisipasi. Melakukan program pengembangan pribadi yang berkelanjutan dan terencana yang dirancang untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional. Selanjutnya, memelihara catatan pasien yang sesuai untuk memungkinkan evaluasi yang efektif dari perawatan pasien dan evaluasi praktik terapi fisik. Tidak mengungkapkan informasi apapun tentang pasien kepada pihak ketiga tanpa izin atau sepengetahuan pasien sebelumnya, kecuali pengungkapan tersebut diwajibkan oleh hukum. Berpartisipasi dalam review dan bentuk evaluasi praktik lainnya yang hasilnya tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin dari ahli terapi fisik. Memelihara data untuk memfasilitasi pengukuran kinerja layanan dan membuat data tersebut tersedia untuk agen lain seperti persyaratan oleh kesepakatan bersama. Yang kelima ada kode etik. Kode etik 5. Terapi fisik berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas. Terapis fisik harus menyadari standar praktik yang diterima saat ini dan melakukan kegiatan yang mengukur kesesuaiannya. Berpartisipasi dalam pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dasar mereka dan memberikan pengetahuan baru. Selanjutnya, mendukung penelitian yang berkontribusi pada peningkatan intervensi pasien dan pemberian layanan. Tetap up to date dengan bukti-bukti terbaik yang tersedia menerapkan dalam praktik mereka. Mendukung pendidikan berkualitas di bidang akademik dan klinis. Terapis fisik yang terlibat dalam penelitian harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan dan kebijakan yang berlaku saat ini untuk melakukan penelitian tentang subjek manusia. Telah memperoleh persetujuan melindungi kerahasiaan subjek. Tidak terlibat dalam penipuan atau plagiarisme. Mengungkapkan sepenuhnya dukungan penelitian apapun dan dengan tepat mengakui bantuan apapun, laporkan setiap pelanggaran aturan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, memastikan semua karyawan memiliki kualifikasi yang benar dan sepatutnya memastikan kepatuhan terhadap undang-undang persyaratan, menerapkan prinsip dan praktik manajemen saat ini pada pelaksanaan layanan dengan perhatian khusus pada standar manajemen personalia yang tepat, memastikan kebijakan dan prosedur kembangkan diterapkan dan dipantau dengan benar, memastikan bahwa praktis klinis dievaluasi dan diaudit dengan tepat, memberikan kesempatan yang memadai untuk pendidikan staf dan pengembangan pribadi berdasarkan penilaian kinerja yang efektif. Kode etik 6. Terapis fisik berhak atas tingkat remunerasi yang adil wajar untuk layanan mereka. Terapis fisik harus memastikan bahwa jadwal yang baik biaya mereka didasarkan pada kondisi pasar yang berlaku, memastikan bahwa biaya yang dibebankan mereka nilainya uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang selanjutnya. Lanjutan, memastikan sebanyak mungkin bahwa penggantian dari penyandangan dari pihak ketiga mencerminkan dan konsisten dengan praktik yang baik. Memastikan bahwa pengaruh tidak digunakan untuk keuntungan pribadi, memastikan bahwa prinsip-prinsip bisnis yang sehat diterapkan ketika berurusan dengan pemasok, produsen, dan agen lainnya. Kontrol dengan cara apapun yang membatasi ruang lingkup praktik terapis fisik atau menghambat mereka atas remunerasi yang adil.
Memastikan bahwa pengaruh tidak digunakan untuk keuntungan pribadi, memastikan bahwa prinsip-prinsip bisnis yang sehat diterapkan ketika berurusan dengan pemasok, produsen, dan agen lainnya. Selanjutnya. Next. Kode etik 7. Fisioterapis memberikan informasi yang akurat kepada pasien, instansi lain, dan komunitas tentang terapi fisik dan tentang layanan yang diberikan terapis fisik, harus berpartisipasi dalam program pendidikan publik, memberikan informasi tentang profesi, harus menginformasikan publik dan profesional perujuk secara jujur tentang sifat layanan mereka sehingga individu lebih mampu membuat keputusan tentang penggunaan layanan, dapat mengiklankan layanan mereka, tidak boleh menggunakan pernyataan palsu, curang, menyesatkan, menipu, tidak adil atau sensasional, atau klaim hanya akan mengklaim gelar yang menggambarkan status profesional mereka dengan benar. Selanjutnya, kode etik 8. Terapis fisik berkontribusi pada perencanaan dan pengembangan layanan yang membahas kebutuhan kesehatan masyarakat. Terapis fisik memiliki tugas dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam perencanaan layanan yang dirancang untuk memberikan kesehatan masyarakat yang optimal. Terapi fisik wajib bekerja untuk mencapai keadilan dalam penyediaan kesehatan layanan untuk semua orang. Selanjutnya. Peran dan fungsi fisioterapis. Peran fisioterapi memberikan layanan kepada individu atau kelompok individu untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak dan kemampuan fungsi yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu atau kelompok tersebut. Fungsi fisioterapi tidak hanya terbatas pada pemulihan gangguan fisik saja, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kapasitas aktivitas fisik Anda sekaligus membantu mencegah cedera lebih lanjut. Selanjutnya. Contoh kasus, cervical syndrome adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh adanya rasa nyeri pada sepanjang ruas-ruas tulang belakang pada leher atau tengkuk yang disebabkan oleh berbagai gangguan maupun trauma sehingga menyebabkan rasa sakit dan dapat membatasi pergerakan pada leher karena adanya spasme otot sekitar leher. Next. Penegakan diagnosa yang tepat mendukung dalam pemberian pengobatan. Oleh karena itu, dalam menangani kasus cervical syndrome perlu kerjasama antara tenaga kesehatan seorang seperti dokter, radiologi, fisioterapi, dan ortotik prostetik. Problematika dari cervical syndrome adanya spasme, nyeri tekan, dan nyeri gerak, dan juga adanya keterbatasan lingkup gerak sendi sehingga dapat mengalami hambatan atau gangguan dalam melakukan aktivitas duduk terlalu lama, mengajar murid, dan menulis. Dan juga bisa menghambat untuk bersosialisasi di lingkungannya. Jadi modalitas yang bisa digunakan untuk permasalahan di atas, diantaranya adalah IR, TENS, dan terapi latihan. Selanjutnya. Penyelesaian fisioterapis. Proses fisioterapis dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan problematika fisioterapi yang meliputi impairment, functional limitation, dan disability sebagai berikut. Impairment adanya nyeri berupa nyeri diam, nyeri tekan pada kedua otot upper trapezius, otot sternocleidomastoideus, dan otot levator scapula, dan nyeri gerak pada gerakan ekstensi servikal, lateral fleksi kiri servikal, dan rotasi kiri servikal. Adanya spasme otot upper trapezius sisi kiri, sternocleidomastoideus sisi kiri, dan levator scapula sisi kiri. Adanya penurunan lingkup gerak sendi pada gerakan ekstensi servikal, lateral fleksi kiri servikal, dan rotasi kiri servikal. Functional limitation. Pasien mengalami keterbatasan aktivitas dan saat bekerja, membaca, konsentrasi, mengemudi, mengangkat barang serta gangguan tidur dikarenakan adanya nyeri dan keterbatasan gerak pada servikal. Yang ketiga, disability. Pasien mengalami gangguan saat melakukan aktivitas sosial seperti berkumpul dengan masyarakat. Selanjutnya, penata laksanaan fisioterapi. Yang pertama, pemanasan dengan sinar inframerah, persiapan alat
Persiapan alat yang dilakukan meliputi persiapan lampu seperti pemanasan alat selama 5 menit, alat pengatur waktu selama 15 menit, persiapan pasien sebelum dilakukan terapi infrared, pasien dilakukan tes sensibilitas kulit terlebih dahulu, lalu pasien diposisikan senyaman mungkin. Dalam kasus ini minta pasien untuk tengkurap dengan kepala di atas bantal dan wajah menghadap ke sisi kanan. Pelaksanaan terapi lampu infrared diposisikan tegak lurus pada leher dengan jarak sekitar 35-45 cm dari kulit. Atur waktu pada pengatur waktu selama 15 menit, lalu lampu dihidupkan. Tanyakan kepada pasien apakah terasa panas atau hangat. Jika terasa panas, maka lampu infrared dapat dijauhkan atau ditambah jaraknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Pemberian terapi manual dengan metode stretching. A. Otot upper trapezium. Pasien duduk menghadap depan, bahu ditekuk oleh psikoterapis, kepala bersandar ke samping, telinga menuju bahu. Arah, samping dan belakang leher. Prosedur, pasien duduk, terapis berdiri di belakang pasien dan menstabilkan bahu dengan satu tangan di atas sisi kepala pasien dan wajah. Instruksikan pasien untuk tarik napas dan menghembuskan nafas. Saat pasien menghembuskan nafas, berikan tekanan pada kepala dan wajah ke arah lateral fleksi dengan tekanan lembut. Tahan 30 detik dan relaksasikan kembali, kemudian diulangi hingga 3 kali. B. Otot levator scapula. Pasien menghadap depan, telinga ke bahu dan melihat ke bawah menuju sisi yang sama. Arah, samping dan belakang leher. Prosedur, pasien duduk, terapis berdiri di belakang pasien dan menstabilkan bahu dengan siku tangan, dan tangan satunya di atas sisi kepala bagian belakang. Instruksikan pasien untuk tarik napas dan menghembuskan napas. Saat pasien menghembuskan napas, berikan tekanan lembut ke arah lateral fleksi, sedikit rotasi homolateral. Tarik 30 detik dan relaksasikan kembali, kemudian ulangi lagi. C. Otot sternocleidomastoideus. Pasien menghadap depan, arah rotasi ke belakang leher. Prosedur, pasien duduk, terapis berdiri ke belakang pasien, dan menstabilkan bahu dengan siku tangan. Tangan yang lain memegang dahi pasien. Instruksikan pasien untuk tarik napas dan hembuskan napas. Saat pasien menghembuskan napas, berikan tekanan lembut ke arah belakang leher, sedikit rotasi, tahan 30 detik, dan relaksasikan kembali, kemudian ulangi lagi. 3. Edukasi. Edukasi yang diberikan kepada pasien diantaranya pasien disarankan untuk mengurangi posisi yang menambah beban tulang leher, pasien disarankan untuk memperbanyak istirahat, hindari tidur dengan posisi yang salah. Saat istirahat dianjurkan menggunakan bantal yang sesuai kontur tulang servikal agar tetap rileks dan leher tetap lurus. Hindari beban berat pada salah satu bahu. Pasien disarankan untuk menjauhi pikiran stres dan mengendalikannya. Saat leher lelah, pasien dilarang membunyikan atau mengkretek leher. Kompres hangat pada bagian leher apabila terasa sakit. Sikap tubuh saat bekerja harus ergonomis dan jangan diam atau statis. Dan pasien dianjurkan untuk sering latihan penguluran otot leher di rumah seperti yang telah diajarkan terapis. Daftar pustaka. Baik. Sekian presentasi pemaparan materi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Jika banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.